Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Manusia itu emang aneh ya? Makin ada tulisan dilarang masuk, kita tuh malah makin penasaran. Bener nggak? Makin ditutup-tutupin, makin kita pengen tahu. Ada apaan sih di dalam sana? Nah, di Indonesia ada beberapa tempat yang larangannya tuh nggak main-main ya. Bukan cuma dilarang parkir ataupun dilarang merokok, tapi larangan yang kalau kita nekat langgar, resikonya tuh bisa nyawa atau sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Mau tahu tempatnya ada apa aja dan alasannya juga? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Kawasan Baduy Dalam. Dulu banget, orang-orang tuh taunya suku Baduy sebagai salah satu suku yang dijaga ketat dan gak boleh ada orang luar yang masuk ke sana ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai banyak open trip yang nawarin wisata ke kawasan Baduy. Dari sini awalnya aku pikir suku Baduy itu udah berubah ya teman-teman. Cuma ternyata suku Baduy sendiri terdiri dari 2 kawasan, yaitu Baduy Dalam dan juga Baduy Luar. Nah, yang dibuka untuk umum adalah kawasan Baduy Luar. Nah, siapapun yang kesana tetap perlu ngikutin aturannya. Contohnya nih, seperti nggak boleh pakai kendaraan, nggak boleh foto-foto sembarangan, dan nggak boleh bikin ribut juga. Sedangkan suku Baduy Dalamnya masih rapet, nggak boleh dimasukin oleh siapa-siapa. Jadi, buat kalian yang belum tahu, suku Baduy Dalam sendiri punya 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan juga Cikusik. Nah, yang boleh masuk ke sana cuma warga asli ataupun orang yang punya izin khusus dari tetua adat ya. Alasan kenapa nggak dibuka untuk umum sebenarnya bukan karena mereka tuh so eksklusif kok, tapi mereka berusaha menjaga wilayahnya tuh tetap suci dan melindungi identitas suku mereka sesuai kepercayaan nenek moyang. Gak ada handphone, gak ada sepatu, gak ada listrik, pokoknya semua dunia luar dianggap ngotorin mereka deh. Jadi kalaupun kalian kesana, paling cuma bisa ke Baduy Luar aja dan gak perlu maksa ya masuk ke Baduy Dalam. Nomor 7. Pulau Sempu, Jawa Timur. Dari sekian banyak pulau yang dimiliki Indonesia, aslinya ada Pulau Sempu di Jawa Timur yang dilarang untuk dimasuki sama orang-orang. Alasannya karena pulau itu sendiri punya status sebagai cagar alam dari tahun 1928. Nah, status cagar alam di sini tuh artinya kalian nggak boleh datang ke sana meskipun untuk sekedar piknik, healing, ataupun penasaran ya. Karena pulaunya sendiri tuh dikabarkan punya julukan surga tersembunyi. Yang boleh datang cuma khusus untuk penelitian, konservasi, dan juga pendidikan. Masalahnya nih, dapat izinnya pun nggak bisa sembarangan, karena kalian tuh perlu ngurus suratnya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam terlebih dahulu. Sayangnya, karena pulau ini terkenal cakep, masih banyak wisatawan yang suka datang untuk diving ataupun snorkeling, sehingga merusak ekosistem yang sudah rapuh. Kemudian, asal kalian tahu nih ya, sempat ada nih mahasiswa IPB yang datang ke sana untuk penelitian. Tapi tahu nggak ujung-ujungnya itu apa? Dia dinyatakan meninggal karena kepisah sama rombongannya. Jadi walaupun sepi, bukan berarti pulau seluas 877 hektar ini nggak berbahaya loh ya. Nomor 6. Zona inti Taman Nasional Ujung Kulon. Di ujung barat Pulau Jawa, aslinya ada tempat yang cakep banget. Yang sayang ini jadi wilayah paling terlarang di Indonesia. Kenalan dulu yuk, namanya adalah Zona Inti Taman Nasional Ujung Kulon yang jadi rumah terakhir untuk spesies hewan badak Jawa. Jadi, Taman Nasional Ujung Kulon itu luasnya gede banget ya, sekitar 122.000 hektar yang mencakup daratan dan juga lautan. Cuma, zona intinya yang dikenal dengan sebutan Semenanjung Ujung Kulon lah yang dilarang total untuk wisatawan dan hanya bisa dimasuki untuk meneliti serta petugas resmi aja. Tapi kalau kalian ke zona pemanfaatan dan wisata alamnya yang isinya seperti Pulau Pucang, Pulau Handelem, dan juga Gunung Honje, nah kawasan itu masih boleh dikunjungi. Untuk alasan kenapa dilarang, tentunya gara-gara jumlah badak Jawa di dunia ini udah tinggal 70-80 ekor aja. Jadi setiap kali ketemu manusia, mendengar bunyi kendaraan, ataupun suara ribut-ribut, biasanya badak Jawa itu bisa langsung stres dan bisa nolak makan untuk berhari-hari ya. Makanya zona inti ini tuh dilindungi super ketat. Dan barang siapa yang melanggar bisa kena tindakan pidana loh. Lagian kalau sampai mereka stres dan juga menolak berkembang biak, ujung-ujungnya Indonesia juga kan yang rugi karena kehilangan satu ikon satwa terkenalnya. Nomor 5. Goa Alas Purwo. Teman-teman tahu nggak sih di Indonesia tuh ada namanya Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi? Jadi kawasan Alas Purwo sendiri sebenarnya terdiri dari hutan, sabana dan juga pantai.
Nah, yang terkenal misterius di sini tuh sebenarnya bukan hutannya ya, melainkan goa-goa di dalam sana yang nggak bisa sembarangan kalian samperi. Ada goa Isana, goa Yamayangkara, dan juga goa Padepokan. Goa-goa ini pun bukan untuk healing ataupun camping lucu-lucuan ya, melainkan goa-goanya tuh dianggap sakral karena diyakini sebagai pintu ke gerbang dunia lain dan menyimpan banyak kekuatan gaib juga. Konon katanya dari zaman kerajaan Majapahit, goa Istana ini udah dipakai untuk meditasi sama ritual dan Bung Karno pun pernah bersemedi loh di sana kabarnya. Bener-bener orang tuh nggak bisa ya sembarangan masuk ke sana. Makanya nih jangan heran kalau aturan masuknya tuh juga ketat banget. Kan pokoknya perlu tokoh spiritual untuk nemenin dan perlu alasan jelas ya kenapa kalian tuh mau masuk ke sana juga. Soalnya kalau sampai nekat masuk area keramat itu tanpa izin, bisa-bisa kalian tuh tersesat dan sulit untuk pulang lagi loh. Apalagi jalur ke Goa Yamayangkara tuh lumayan ekstrim karena kalian tuh harus naik tangga, ngelewatin lubang berbatu, dan melewati berbagai jenis satwa liarnya. Nggak pengen kan cuma dari rasa penasaran malah berujung celaka? Nomor 4. Puncak Candi Borobudur. Salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia dan suka bikin bangga warganya ini, dulunya sih emang dibuka untuk umum dan bisa dinaiki sampai atas ya. Tapi sayangnya nih, sekarang bagian puncak Candi Borobudur di Jawa Tengah itu udah nggak boleh dinaiki sama sembarangan orang lagi loh. Ya, padahal dulu tuh orang-orang masih bisa foto di lorong dan pegang-pegang stupanya juga ya. Cuma ternyata karena hal itulah, batu-batu kuno yang udah dari abad ke-9 ini berujung rusak gara-gara keseringan disentuh tadi. Makanya pengelola candinya tuh sekarang bikin aturan ketat di mana para turis tuh cuma boleh lihat Borobudur dari halaman serta pelatarannya aja. Kalau mau banget nih naik ke puncak, mesti beli tiket khusus harga 750.000 untuk turis lokal, di mana jumlahnya pun terbatas ya, yaitu sekitar 1.200 orang per harinya. Ya, sebenarnya sih dengan adanya tiket ini, pihak pengelola nggak bermaksud ya untuk cari untung juga, tapi tujuan utamanya adalah menjaga candi sebagai situs warisan budaya dunia. Lagian, siapapun yang beli tiket mahal itu katanya nggak bakal rugi, karena kalian tuh bakal beneran dijaga, dipandu, dan dikasih edukasi yang benar seputar tempat ini. Ya, udah gitu aturan ini sebenarnya juga demi masa depan juga kok. Bayangin deh, kalau sampai Borobudur tuh rusak parah, kasian kan anak cucu kalian cuma bisa ngeliat candinya lewat foto Google doang. Nomor 3. Puncak Kawah Gunung Berapi aktif. Selain punya banyak pulau, Indonesia juga surganya gunung berapi kan? Dari Sabang sampai Merauke, hampir tiap pulau tuh punya raksasa tidurnya masing-masing alias gunung berapi. Contohnya, ada Puncak Mahameru di Semeru, Kawah Merapi di Jogja, dan Merapi di Sumatera Barat juga. Gak lucu kan lagi mendaki sama foto-foto, ada letusan dari perut bumi. Maka dari itu, masing-masing gunung biasanya punya radius bahaya sekitar 3-5 km dari kawah yang gak boleh dimasukin sama sekali. Larangan ini bukan sekedar larangan loh ya, tapi beneran larangan demi keselamatan jiwa kalian sendiri. Alasan utamanya karena kalian tuh bisa aja kena awan panas, hujan abu, kena gas beracun, atau kena lontaran batu pijar yang jatuh dari langit. Daripada tahu sambil kesakitan, mending ikutin himbauannya aja gak sih? Lagian erupsi tuh gak bisa diprediksi 100% ya, mau secanggih apapun alat yang kalian punya ya teman-teman. Nomor 2. Ruangan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Di balik megahnya Keraton Jogja sama Surakarta yang suka dikunjungi sama wisatawan, ternyata di dalamnya ada beberapa ruangan yang dilarang keras untuk dimasuki sama orang biasa loh. Tapi bukan karena serem ataupun horor ya, melainkan karena ruangan itu dikabarkan jadi semacam tempat spiritual ataupun pusat sakralnya keraton. Contohnya nih, di Keraton Yogya ada ruangan bernama Bangsal Prabayeksa, di mana isinya adalah pusaka-pusaka utama kerajaan seperti tombak, keris, dan benda-benda keramat lainnya. Terus ada juga ya area dalam yang berarti kediaman pribadi Sultan dan juga keluarganya. Sedangkan di Keraton Surakarta juga sama ya teman-teman, ada ruangan khusus untuk pusaka yang hanya bisa dimasukin sama orang-orang tertentu dan di saat-saat tertentu juga. Ya, tentu alasannya nggak boleh dimasukin tuh udah jelas banget nggak sih? Yang pertama, untuk menjaga kesucian pusaka, dan yang kedua, ya privasi, dan yang ketiga, buat menjaga aura spiritual. Asal kalian tahu nih, katanya kalau pusaka di ruangan tuh dimasuki sembarangan, nantinya bisa mengganggu keseimbangan barang-barang
barang tersebut atau malah bikin sial juga ya. Dan mau kalian tuh punya duit seberapa banyak pun tetap nggak bisa masuk ke sana. Mending sebagai wisatawan kita nikmatin bagian luar keratonnya aja deh. Nomor 1. Tambang Grasberg. Dan terakhir ada tambang Grasberg di Papua yang dimiliki PT Freeport Indonesia. Sayangnya, walaupun kalian warga Indonesia dan yang diambil adalah emasnya Indonesia, tapi jangan mimpi deh bisa masuk sana sebagai turis. Soalnya, tambang ini jadi tempat paling terlarang untuk masyarakat Indonesia. Alasan utamanya ada 3 ya, yaitu mereka perlu menjaga keamanan operasional alias takutnya tuh turis kena tabrak dari alat-alat berat. Lalu, mereka perlu menjaga dari mata-mata yang pengen ngambil data operasionalnya. Dan terakhir, karena Grasberg jadi salah satu lokasi paling rawan di mana suka terjadi kontak senjata juga. Buktinya di bulan Februari 2021 kemarin aja nih, sempat ada kontak tembak antara aparat yang menjaga Freeport dengan kelompok kriminal bersenjata di sana loh. Bahkan bulan lalu aja nih mereka sempat kena bencana di mana 7 pekerjanya terjebak di dalam gara-gara tambangnya runtuh ya teman-teman. Aduh, serem juga kan? Makanya itulah kenapa cuma karyawan Freeport atau orang yang punya izin khusus aja yang bisa masuk ke dalam sana. Dan saran dari aku sih, jangan coba-coba ya masuk ke sana diam-diam, karena keamanannya, wah bukan yang kaleng-kaleng gitu deh guys. Levelnya bisa dibilang seperti markas militer loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.